Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatur Rona dari Teknologi Pembenihan Ikan Politeknik Negeri Lampung. Saya di sini akan menjelaskan tentang 5 materi. Yang pertama, bahan kimia, obat yang masih bisa digunakan dan yang tidak bisa digunakan dalam budidaya perikanan. Dan yang kedua, pengujian darah. Yang ketiga, perbanyakan probiotik. Dan yang keempat, metode pengobatan. Dan kelima, pengujian biosai. Ada 5 bahan obat yang boleh digunakan dalam budidaya perikanan. Yang pertama ada ascorbis acid, yaitu yang memiliki senyawa vitamin C, memiliki beberapa manfaat yang baik bagi ikan, yaitu untuk mencegah dan mengurangi stres pada ikan, mengurangi efek racun amonia pada ikan, dan membantu mempercepat penyembuhan luka pada ikan yang disebabkan bakteri, virus, dan jamur. Dan yang ketiga ada praziquantel yang dapat digunakan untuk membasmi parasit pada cacing ikan. Ada acriflavin yang yaitu senyawa efektif yang digunakan untuk mengatasi penyakit ikan yang disebabkan oleh jamur. Yang kelima ada methylene blue, yaitu yang digunakan mampu mengatasi keracunan nitrit pada ikan serta mampu mengatasi infeksi pada jamur. Ada 5 obat terlarang yang tidak boleh digunakan dalam budidaya perikanan. Yang pertama ada antimikroba, yang kedua zat pewarna, ketiga hormon, dan yang keempat anestetika, dan yang kelima sedativa. Antimikroba, terdapat 5 golongan antimikroba yang tidak boleh digunakan saat melakukan budidaya perikanan karena dianggap memberikan efek negatif bagi kesehatan, yaitu terdapat ada amfenikol, netromidazol, nitrofufan, makrolida, polipeptida, dan lain-lainnya. Zat pewarna, beberapa zat pewarna yang dilarang adalah malatin gris, leucomalatin green, kristal violet, dan leucocystal violet. Hormon yang terdapat ada estradiol sintetis, benestrol, dan HGPS. Anestika dan sedativa MS22. Uji darah. Pemeriksaan sampel darah pada ikan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menginvestigasi penyakit ikan. Pemeriksaan darah sangatlah penting karena dapat mengukur status kesehatan ikan. Pada tahap pembenihan ikan, darah dapat digunakan sebagai indikator kondisi kesehatan ikan. Pemeriksaan darah ikan merupakan faktor penting dalam membantu diagnosis dan prognosis dan terapi. Oleh karena itu, untuk mengetahui status kesehatan ikan, perlu dilakukan pemeriksaan darah untuk pembenihan ikan yang baik. Uji darah dapat dilakukan dengan letakkan ikan dengan kepala di sebelah kiri, isi alat suntik dengan nasitrat dan bilas, kemudian buang kembali nasitratnya. Lalu darah diambil di bagian tulang punggung ikan dan tusukkan jarum di antara anus dan sirip anal. Tusukkan horizontal ke arah kranial sampai mengenai tulang punggung. Tarik jarum sedikit, lalu tarik penghisap jarum suntikan sampai darah terhisap sesuai yang diinginkan. Cabut jarum, lalu tutup bekas suntikan dengan kapas. Kemudian dengan memegang alat suntikan, homogenkan darah dengan menggoyangkan ke kanan dan ke kiri suntikan agar darah tercampur rata dengan antikoagulan. Selanjutnya, tempatkan darah di dalam ependrop. Perbanyakan probiotik. Probiotik pada proses budidaya perikanan banyak digunakan untuk memelihara dan memperbaiki kesehatan air. Menambahkan bakteri yang menguntungkan ke dalam bak atau kolam dapat meningkatkan kualitas air. Secara tidak langsung, probiotik ini akan meningkatkan kesehatan dan kualitas air yang dibudidayakan. Perbanyakan probiotik dapat dilakukan dengan yang pertama, campurkan probiotik 40 ml dengan air gula 50 mg dan diaduk. Setelah itu, campurkan ke dalam air sari nanas dan tutup, simpan selama 1 minggu. Yang prosedur kerja yang kedua dapat dilakukan, campurkan probiotik dengan molase 40 mg dan aduk. Setelah itu campurkan ke dalam air biasa dan tutup, simpan selama 1 minggu. Setelah itu amati selama 1 minggu. Metode pengobatan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, metode perendaman, yang kedua metode penyuntikan, dan ketiga melalui oral atau pakan. Metode perendaman dapat dilakukan dengan cara yang pertama, siapkan wadah yang sudah berisi air, lalu tetesi obat
sesuai dengan penyakit ikannya dan dosis yang sudah dianjurkan. Lalu ambil ikan dan masukkan ke dalam wadah yang sudah diberi obat dan lakukan perendaman sesuai dengan prosedur. Setelah perendaman selesai, ambil ikan yang sudah direndam dan letakkan pada wadah yang baru. Ada metode penyuntikan. Metode penyuntikan dapat dilakukan dengan untuk ikan yang sudah berukuran besar atau dewasa. Dosis yang dinyatakan dalam penyuntikan dinyatakan dengan satuan miligram per kilo bobot ikan atau bobot tubuh ikan. Penyuntikan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu memasukkan ke dalam rongga perut dan memasukkan ke rongga otot. Penyuntikan secara IP dilakukan antara kedua sirip perut atau perut di depan anus dengan sudut kemiringan jarum kira-kira 30 derajat Celcius, dan penyuntikan secara IM dilakukan di bagian punggung pada ikan yang bersisik ke 3-5 dari kepala dengan sudut kemiringan kira-kira 30-40 derajat Celcius. Yang kelima, uji biosai. Uji biosai adalah suatu cara untuk mengukur efektivitas suatu insektisida terhadap vektor penyakit. Kemudian, uji biosai dapat dilakukan untuk penguji biosai bahan pencemar pada air. Uji biosai ini bisa digunakan untuk mengetahui kondisi perairan yang akan kita gunakan untuk budidaya, apakah layak digunakan atau tidaknya. Kita bisa menggunakan deometer, botol yang berwarna hitam, atau bisa ditutup dengan isolasi yang berwarna hitam agar tidak tembus sinar matahari atau penambahan oksigen pada masa penyimpanan. Pada masa biosai kita membutuhkan 5 hari untuk melakukan biosai. Kita harus mengetahui BOD dari sampel air. Yang pertama, kita mengambil sampel air dari kolam budidaya yang akan kita uji bahan penyemparnya. Lalu ukur oksigen hari pertama dengan deometer dan catat hasilnya. Lalu simpan di tempat yang tertutup yang jauh dari sinar matahari dan dalam suhu 20 derajat Celcius. Kemudian setelah 5 hari kita ukur lagi oksigennya, oksigen akhir. Setelah mengetahui oksigen pertama dan terakhir, kita menghitung BOD dengan cara hasil hari pertama dikurang dengan hasil hari kelima. Semakin banyak nilai BOD-nya, maka perairan tersebut tidak baik karena bahan penyemparnya banyak dan oksigennya berkurang karena untuk oksidasi bahan organik. Untuk air bersih, usahakan BOD-nya di bawah 1 ppm atau 1 mg per liter. Apabila sudah mencapai 4 mg per liter atau lebih, maka perairan tersebut tidak baik atau banyak mengandung bahan pencemarnya. Semakin banyak oksigen yang berkurang dalam hari kelima, maka semakin banyak pencemarnya yang berada di dalam perairan tersebut.